Oke, baik semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan menjelaskan materi kalkulus 2 di bab 2 ya, khususnya di 2.3 yaitu tentang teknik-teknik integrasi yang lain. Kemarin di 2.2, di video sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang integral pecahan parsial atau integral yang melibatkan dekomposisi pecahan parsial. Nah, untuk 2.3 tentang teknik integrasi yang lain, kita akan mempelajari beberapa teknik integrasi sesuai dengan fungsi yang kita ingin integralkan ya, seperti itulah istilahnya. Oke, baik. Di sini untuk 2.3 nanti ada 4 bahasan ya sebenarnya. Bahasan yang pertama, oke, bahasan yang pertama itu tentang integral substitusi trigono, oke. Integral substitusi trigonometri, substitusi trigonometri, oke. Terus kemudian eh, integral eh, yang memuat bentuk kuadrat, apa bentuk kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Terus kemudian ada integral eh, yang memuat pangkat rasional, pangkat rasional. Terus kemudian yang terakhir yaitu integral fungsi rasional atau fungsi pecahan ya, fungsi rasional yang memuat sin dan cos ya, sin sin x dan cos x. Oke. Jadi mungkin untuk yang 2.3 akan ada beberapa video ya, mungkin 2 atau 3 video. Silakan nanti kalian bisa mempelajarinya. Gitu. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama, ini kita bahas topik yang pertama di 2.3, yaitu tentang integral substitusi trigonometri, kan ya? Oke, integral substitusi trigonometri. Nah, biasanya untuk integral substitusi trigonometri ya, oke. Jadi untuk integral substitusi trigonometri itu nanti biasanya kita bisa kenali dari bentuk fungsi yang diintegralkan, yaitu biasanya memuat eh, ketiga bentuk ini ya. Biasanya kalau enggak bentuknya seperti ini atau seperti ini ya atau seperti ini. Nah, itu menandakan bahwa biasanya kita menggunakan integral substitusi trigonometri seperti itu. Sebenarnya juga ada bentuk lain ya. Biasanya kalau misalkan ada bentuk x kuadrat ditambah a kuadrat, ini juga salah satu salah satu bentuk yang biasanya kita juga menggunakan integral substitusi trigonometri. Oke. Nah, motivasinya apa? Jadi motivasinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengubah suatu bentuk integral ya. Oke, jadi kita bisa mengubah suatu bentuk integral yang memuat memuat bentuk keempat ini. Kayak ada x kuadrat plus a kuadrat, ada akar a kuadrat min x kuadrat, ada akar x kuadrat plus a kuadrat, x kuadrat min a kuadrat di akar kanan. Jadi intinya kita ingin merubah bentuk itu menjadi bentuk yang jauh lebih sederhana sehingga nanti kita gampang untuk mengintegralkannya. Nah, idenya apa? Idenya biasanya kita menggunakan identitas trigonometri. Ya. Kita gunakan identitas trigonometri.
trigonometri seperti itu. Nah, apa itu identitas trigonometri yang kita gunakan di sini? Identitas trigonometri yang kita gunakan itu biasanya adalah contoh misalkan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Oke. Dimana kalau misalkan kita punya identitas ini, ya kan ya? Kalau misalkan kita punya identitas ini, maka sebenarnya kita bisa membuat apa? Misalnya bentuk lainnya yaitu apa? Yaitu bisa sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X, atau juga bisa kita peroleh bahwa cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kedua bentuk ini ya, entah itu bentuk yang ini atau juga bisa bentuk yang ini, itu bisa kita lihat bentuknya adalah 1 dikurangi sesuatu kuadrat. Oke. Jadi 1 konstanta pada dasarnya ini juga 1 ini bisa kita tuliskan sebagai 1 kuadrat ya. Oke. Sehingga nanti di sini uh, untuk identitas apa untuk bentuk yang ini biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan identitas apa menyelesaikan bentuk yang menyerupai ini. Kalau kita lihat yang ini, itu kan dalamnya akar itu adalah konstanta kuadrat, ya kan ya, dikurangi dengan variabel kuadrat, di mana bentuknya hampir apa sama ya, identik dengan bentuk 1 kuadrat min cos kuadrat X atau 1 kuadrat min sin kuadrat X. Sehingga nanti untuk bentuk yang akar A kuadrat min X kuadrat, nanti idenya akan menggunakan identitas trigonometri yang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Seperti itu. Nah, terus identitas yang lain yang digunakan adalah yaitu 1 ditambah tan kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X. Seperti itu. Di mana dari bentuk ini bisa kita ambil bentuk lainnya yang serupa yaitu apa? Secant kuadrat X sama dengan apa berarti? Secant kuadrat X sama secant kuadrat X min 1, ya kan ya? Atau mungkin gini. Atau bentuk lainnya adalah tan kuadrat X itu sama dengan apa berarti? Secant kuadrat X min 1. Nah, dari dua bentuk ini, kalau kita perhatikan bahwa untuk bentuk yang 1 plus tan kuadrat X, kalau misalkan kita lihat ini bisa kita bayangkan ini sebagai 1 kuadrat ditambah tan kuadrat X, artinya konstanta kuadrat ditambah sesuatu kuadrat, maka bisa kita bayangkan ini petunjuk untuk menyelesaikan bentuk integral yang mana? Yang ini ya, yang melibatkan akar X kuadrat tambah A kuadrat. Oke. Jadi yang tadi itu katakanlah di sini saya beri nomor 1 ya. Ini untuk yang sifat ini itu nanti akan digunakan idenya dalam menyelesaikan integral yang bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk yang 1 ditambah tan kuadrat X ini akan digunakan untuk menyelesaikan integral yang memuat bentuk yang seperti ini. Karena di sini melibatkan apa? Sesuatu kuadrat, variabel kuadrat ditambah dengan konstanta kuadrat di mana bentuknya sama dengan yang ini tadi ya. Sama dengan bentuk ini. Sehingga nanti untuk yang ini akan digunakan untuk menyelesaikan integral akar X kuadrat ditambah A kuadrat. Atau juga bisa kita gunakan untuk yang mencari integral yang memuat X kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, sedangkan untuk yang ini, untuk yang satunya, yaitu tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X min 1, kalau kita lihat, ini sesuatu kuadrat, okay, dikurangi dengan konstanta kuadrat. Ya kan ya? Sehingga nanti untuk bentuk ini, itu nanti kita gunakan idenya untuk menyelesaikan integral yang memuat fungsi, atau yang memuat fungsi yang terdapat bentuk ini. Oke.
Jadi bisa kita bilang atau bisa kita ambil beberapa kesimpulan kecil ya, yaitu kalau dia memuat akar, bagaimana caranya nanti akarnya itu bisa hilang. Tentunya kita tahu akar itu bisa hilang kalau di dalam akar itu adalah suatu bentuk kuadrat, kan ya. Jadi bisa dibilang seperti itu. Oke, sehingga nanti bisa kita rangkum jadi beberapa apa pemisalan substitusi ya. Oke, jadi bisa kita rangkum jadi pemisalan substitusinya. Jadi nanti seperti ini. Oke. Nah, untuk ekspresi fungsi dalam integral yang memuat akar A kuadrat min X kuadrat, itu nanti kita mensubstitusi yaitu nilai X sama dengan A sin theta. Nah, sesuai dengan kita bahas tadi ya, untuk yang memuat akar A kuadrat min X kuadrat, nanti identitas yang digunakan adalah ya bisa yang ini atau yang ini. Bisa sin kuadrat X sama dengan atau cos kuadrat X sama dengan. Tapi mungkin di sini diambil salah satu, kalau misalkan ekspresinya adalah A kuadrat min X kuadrat diakarkan, maka substitusinya adalah X sama dengan A sin theta. Kenapa? Karena kalau misalkan X-nya, okay, X-nya kita masukkan ini, maka otomatis dia akan mendapatkan bentuk seperti ini. Okay. Dia akan mendapatkan bentuk seperti ini, yaitu A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat theta. Okay. Sehingga sama dengan apa? Berdasarkan sifat yang tadi ya, kita tahu bahwa kalau misalkan eh, satu kuadrat min sin kuadrat theta dia sama dengan cos kuadrat theta atau x ya. Ini di sini jadinya adalah a kuadrat dikali cos kuadrat x seperti itu. Oke. Jadi untuk yang akar a kuadrat min x kuadrat pemisalannya adalah x sama dengan a sin theta. Di mana mungkin di sini ada catatan ya, yaitu tentang pembatasan nilai theta. Sebenarnya pembatasan nilai theta ini bisa kita pandang sebagai domain pemisalannya. Oke. Ini domain dari X sama dengan A sin theta ini dia tetanya segini. Oke. Oke, selanjutnya untuk yang bentuk akar A kuadrat ditambah X kuadrat sebelumnya tadi juga sudah kita bahas ya. Untuk yang akar A kuadrat tambah B kuadrat itu identik dengan bentuk yang satu kuadrat tambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat. Sehingga di sini pemisalannya adalah X sama dengan A tan theta. Oke, di mana tan tetanya pembatasannya sekian, tergantung dengan domain dari tan ya, seperti itu. Sehingga nanti apa? Kalau misalkan kita masukkan nilai x-nya, kita masukkan nilai x ini ke x kuadrat ini, maka di dalam akar itu akan kita mendapatkan ekspresi seperti ini, a kuadrat ditambah a kuadrat tan theta kuadrat, ya kan ya? Di mana dia akan menjadi apa? A kuadrat dikali sekan kuadrat theta sesuai dengan identitas yang ini. Ya. Terus selanjutnya untuk yang akar x kuadrat min a kuadrat, nah sesuai dengan kita bahas tadi, apa suatu variabel kuadrat ya, variabel kuadrat dikurangi konstanta kuadrat, maka nanti pemisalannya adalah pasti sekan. Ya kan ya. Sehingga nanti di sini X sama dengan A sekan theta, tetanya pembatasannya sekian, tergantung domain dari sekan. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam bentuk akarnya, maka nanti akan menjadi seperti ini, A kuadrat sekan kuadrat theta min A kuadrat, nanti akan sama dengan A kuadrat tan kuadrat theta. Sehingga nanti di sini kalau misalkan kita lihat, semuanya dalam bentuk kuadrat sempurna. Sehingga nanti bisa kita bayangkan akarnya pasti hilang. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk teorinya. Mungkin kita coba ke latihan soalnya ya. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya, eh, contoh soalnya selesaikan integral dari 1
per X kuadrat akar 4 min X kuadrat. Oke. Pertama kita harus bisa mengidentifikasi bentuk yang di dalam integral. Kalau kita lihat bentuk yang ada di dalam integral, dia merupakan bentuk yang memuat akar yang mana? Akar 4 min X kuadrat ya. Ini menjadi fokus utamanya. Sehingga kalau misalkan kita coba flashback ke yang tadi, maka kalau misalkan kita lihat dari bentuknya, maka dia menggunakan yang mana? Dia menggunakan bentuk seperti ini ya. Dia menggunakan bentuk yang ini. Di mana bentuk ini dia apa? Menggunakan pemisalan X sama dengan A sin theta. Di mana nanti di sini kita bisa bayangkan bahwa A-nya sama dengan 4. Seperti itu. Oke. Sehingga di sini kita gunakan pemisalan. Sehingga di sini kita coba gunakan misal X sama dengan, karena tadi A-nya 4, A-nya berarti 2 ya, bukan 4 ya. Harusnya ini A-nya 2. Ini kan ya? Ini salah ya harusnya ya. A-nya harusnya 2. A-nya 2. Karena kan pada dasarnya ini bisa kita ubah jadi apa? Akar dari 2 kuadrat min X kuadrat ya. Seperti itu. Oke, sehingga nanti di sini pemisalannya adalah X sama dengan 2 sin theta. Seperti itu. Oke. Oke, terus berarti kita gunakan substitusi X sama dengan 2 sin theta, berarti kita tujuannya adalah mengubah integral yang lama menjadi integral yang baru, di mana nanti integral yang lama itu dia dalam variabel X, integral yang baru akan dalam variabel theta semua ya. Oke, seperti biasa kalau kita ingin melakukan substitusi, langkah selanjutnya kita turunkan ya, berarti nanti dx per d theta ini sama dengan apa? 2 cos theta. Ya kan ya. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa apa? Dx sama dengan 2 cos theta d theta. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti setelah itu kita dapat integral yang baru. Ya kan ya. Oke. Jadi integral yang awalnya adalah integral dari 1 per X kuadrat dikali akar 4 min X kuadrat dx. Oke. Ini akan menjadi integral yang baru apa? Integral 1 per X-nya tadi apa? X-nya adalah 4 sin theta. Berarti kalau X kuadrat berarti sama dengan apa? 4 sin kuadrat theta. Kan ya? Akar apa? 4 min X kuadrat 4 sin kuadrat theta. Ya. Terus dx-nya apa? Dx-nya tadi adalah 2 cos theta. Berarti 2 cos theta d theta ya. Berarti ini sama dengan 2 cos theta d theta. Seperti itu. Oke. Kalau kita coba sederhanakan, maka ini akan sama dengan apa? Integral dari 1 per, ya kan ya? Ini apa ini berarti? 4 sin kuadrat theta akar. Nah, kita tahu di sini 4-nya boleh kita keluarkan ya. Berarti di sini 4 dalam kurung 1 min sin kuadrat theta. Oke, seperti ini. Berarti ini adalah 2 cos theta d theta, ya kan ya? Kita tahu bahwa apa? 1 min sin kuadrat itu sama dengan cos kuadrat. Ya kan ya, berarti ini adalah cos kuadrat theta. Oke. Jadi nanti kalau misalkan kita coba sederhanakan, jadinya apa berarti? Berarti ini sama dengan integral 1 per 4 sin kuadrat theta. Akar 4 2 berarti disamakan kayak 2
eh, cos kuadrat theta diakarkan, berarti kan jadi cos theta ya. Seperti itu. Cos theta di sini adalah 2 cos theta di theta. Ya, jika nanti di sini kita bisa sederhanakan, oke. Sehingga kita peroleh integral apa? Kita dapat di sini, eh taruh sini ya. Ini sama dengan integral dari 1/4 sin kuadrat theta d theta. Jadi kan ya. Sehingga jadinya apa berarti? Ini seperempat, seperempatnya boleh keluar integral, berarti 1/sin itu adalah kosekan. Berarti di sini adalah kosekan kuadrat theta d kosekan ya, sorry. Ini adalah integral dari kosekan, ya kan ya, kosekan kuadrat theta d theta. Oke, selanjutnya berarti apa? Apa integral dari kosekan kuadrat theta d theta? Jadi kita, apakah itu dia bentuk integral dasar? Jawabannya iya ya, karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat bahwa turunan dari apa? Kira-kira turunan apa yang dia hasilnya kosekan kuadrat theta? Kita tahu bahwa turunan dari kotangan ya, turunan dari kotangan x, ya kan ya, atau turunan dari kotangan theta itu sama dengan apa? Min kosekan kuadrat theta. Gitu. Sehingga bisa kita bilang bahwa integral dari kosekan kuadrat theta itu pasti sama dengan min kotangan theta. Ya. Sehingga ini pasti sama dengan, sehingga ini pasti sama dengan apa? Seperempat dari apa? Atau min seperempat berarti ya. Berarti ini sama dengan min seperempat kotangan theta plus c. Oke, selanjutnya jangan lupa ya, karena tadi integralnya itu dia dalam variabel x semua, ini kan dalam variabel x ya. Oke, ini dalam variabel x semua, maka nanti hasil akhir dari integralnya harus kembali ke dalam variabel x juga. Terus gimana berarti? Berarti kita harus mengembalikan tetanya apa? Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa apa? Di awal, ya kan ya, perhatikan bahwa tadi X sama dengan 2 sin theta kan ya. X sama dengan 2 sin theta. Sehingga dari sini tetanya kira-kira apa? Kalau kita lihat kan berarti sama aja apa di sini? Berarti ini sama dengan X per 2. Berarti X per 2 sama dengan sin theta. Sehingga theta sama dengan apa? Berarti theta sama dengan sin inverse X per 2. Ya kan ya? Jika nanti kalau misalnya kita tulis angka berarti sama dengan apa ini? Sama dengan min seperempat kotangen dalam kurung sin inverse X per 2 plus C. Oke. Sehingga ini adalah hasil akhirnya. Oke. Berarti hasilnya adalah apa? Sama dengan min seperempat kotangen sin inverse X per 2 plus C. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada cara penulisan lain dalam apa? Menuliskan hasil integral yang seperti ini ya. Oke, kita tunjukkan alternatif penulisan lain. Ya, tadi kan kita dapat apa? Bahwa integral dari 1
per X kuadrat akar 4 min X kuadrat dx, itu dia sama dengan apa tadi? Yang sebelumnya, min seperempat kotangen theta plus plus C ya. Kayak gitu. Nah, bisa pada dasarnya kalau misalkan teman-teman di sini mau menuliskan cukup sampai sini, itu juga sudah boleh, sudah benar, kayak gitu. Atau ada penulisan lainnya yaitu apa? Karena tadi kita sudah tahu, ya kan ya? Oke. Karena tadi kita sudah tahu bahwa apa? X itu sama dengan 2 sin theta, ya kan ya? Dari pemisalan awal ya. Atau dari sini kita dapat bahwa sin theta itu sama dengan X per 2. Maka kalau misalkan kita gunakan bantuan segitiga siku-siku, oke, kita gunakan bantuan segitiga siku-siku, di mana dia sin theta sama dengan X per 2. Artinya di sini dia theta, karena di sini X per 2 berarti depan per miring ya. Berarti di sini X, di sini dia 2, maka otomatis di sini adalah akar dari apa? Menggunakan Pitagoras berarti 4 min X kuadrat. Nah, sehingga di sini kita bisa mencari nilai kotangen theta berdasarkan segitiga ini. Ya udah, berarti karena kita tahu di sini misalkan tan theta itu sama dengan X per akar 4 min X kuadrat, tan theta kan dia depan samping ya. Maka otomatis di sini kita peroleh bahwa apa? Kotangen theta itu sama dengan kebalikannya, karena sepertan ya. Berarti di sini dia akar 4 min X kuadrat per X kuadrat. Sehingga nanti di sini penulisan alternatif lainnya yaitu adalah hasilnya min apa? Akar dari 4 min X kuadrat per 4X plus C. Oke. Nah, berarti nanti di sini 4 min X kuadrat min X kuadrat per, berarti kan di sini ada min seperempat, berarti min 4X plus plus C. Nah, oke. Jadi boleh menulisnya dalam seperti ini juga, seperti itu. Oke. Jadi ada dua alternatif penulisan ya. Kalau misalkan kalian tidak mau ribet menggunakan bantuan segitiga siku-siku, boleh menggunakan yang ini. Oke. Boleh menggunakan yang ini. Oke. Atau kalau misalkan kalian lebih apa istilahnya lebih eksplisit lagi dalam menuliskan integralnya, boleh menggunakan bantuan segitiga siku-siku untuk mencari bentuk lain dari kotangen tetanya. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan yang integral 1 per X kuadrat akar 4X kuadrat dx. Oke. Nah, mungkin kita coba cari contoh lain ya. Kita coba cari contoh lainnya. Oke, ini ada. Oke, selesaikan integral dari 1 per akar X kuadrat plus 9 dx. Nah, kalau kita lihat di sini, bentuk yang dalam integral itu dia memuat bentuk akar X kuadrat plus 9. Dimana kalau misalkan kita lihat dari materi sebelumnya, ya kan ya, untuk yang bentuk akar A kuadrat plus X kuadrat, itu pemisahannya adalah menggunakan tan. Sesuai dengan identitas yang tadi ya. Itu. Maka di sini nanti pemisalannya apa? Karena di sini dia ada apa X kuadrat plus 9, konstantanya adalah 9, maka otomatis untuk kasus ini apa? A-nya adalah 3. Ya kan ya? Karena nanti 9 ini akan menjadi eh,
A kuadrat sama dengan 9, maka didapat A-nya sama dengan 3. Oke. Sehingga nanti misalnya apa? Berarti nanti di sini misal, ya kan ya, misal X sama dengan apa berarti? 3 tan theta. Oke. Seperti biasa, setelah kita memisalkan, kita turunkan ya. Berarti nanti dx per d theta itu sama dengan apa berarti? 3 sekan kuadrat theta ya. 3 sekan kuadrat theta. Sehingga nanti kita peroleh bahwa apa? Dx itu sama dengan 3 sekan kuadrat theta d theta. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti setelah sudah kita dapat dx-nya sama dengan apa, kita masukkan ke integralnya ya, kita substitusi ya. Sehingga nanti di sini akan dapat integral yang bentuk baru, yaitu sama dengan apa? Berarti ini sama dengan integral dari 1/akar, tadi x-nya apa? X-nya 3 tan theta, kalau dikuadratin jadi berapa? Tadi 9 tan kuadrat theta plus 9 ya. Terus dx-nya apa? Dx-nya 3 sekan kuadrat d theta. Berarti 3 sekan kuadrat theta d theta. Oke. Sehingga nanti jadinya apa ini berarti? Berarti jadi integral dari 1 per apa jadinya? 9-nya bisa keluarkan ya. Berarti akar dari 9 dalam kurung tan kuadrat theta plus 1. Oke. Oke, di sini adalah 3 sekan kuadrat theta d theta. Terus kita tahu bahwa apa? Akar 9 itu 3, ya kan ya? Kita tahu akar 9 itu 3. Di sini dia 3 apa? Akar 9 3, dan kita tahu untuk yang ini itu kan sama dengan apa? Sekan kuadrat theta kan ya. Sehingga nanti kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi integral dari 1/akar 93, berarti ini jadi sekan kuadrat theta diakarkan tetap jadi sekan theta, ya kan ya? Jadi sekan theta di sini dia 3 sekan kuadrat theta d theta. Oke. Nah, ini kita sederhanakan. Kita bisa sederhanakan sekan kuadrat theta per sekan kuadrat theta, sehingga nanti kita cuman apa punya integral dari sekan theta d theta. Nah, sekarang apa integral dari sekan theta d theta? Apa integral dari sekan theta d theta? Oke. Mungkin nanti biar tidak terlalu panjang bisa dilihat di subbab 2.1 ya. Oke. Bisa dilihat di subbab 2.1 itu sama dengan yang mana? Integral sekan theta. Oke. Mungkin bisa dilihat subbab subbab 2.1 di halaman 75, yaitu yang membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan integral sekan theta. Oke. Dimana dia hasilnya apa di sini? Hasilnya adalah ln sekan theta ln sekan theta plus tan theta. Oke. Tan theta plus C. Plus C. Seperti itu. Nah, terus kita ubah ke dalam X ya. Bisa kita gunakan yang tadi, atau kalau misalkan kita gunakan bantuan segitiga siku-siku, jadinya apa berarti? Kalau kita gunakan bantuan segitiga siku-siku, didapat apa?
Karena kita tahu di awal bahwa X sama dengan 3 tan theta, yang artinya tan theta itu sama dengan tan theta sama dengan X per 3, maka kalau misalkan kita gunakan bantuan segitiga siku-siku, oke, ini adalah theta, tan adalah tan desa ya, depan samping, berarti di sini X, di sini dia 3, maka di sini adalah akar X kuadrat ditambah 9. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa apa? Sekan tetanya itu sama dengan 1/cos ya. Berarti kalau cos itu dia samping miring, ya kan ya. Maka kalau misalkan sekan miring samping ya, berarti sama dengan apa? Akar X kuadrat plus 9 per 3. Seperti itu. Sehingga nanti hasil akhirnya bisa kita tuliskan sebagai apa? Sebagai len dari, di sini adalah len dari apa, sekan theta tadi, sekan theta akar X kuadrat ditambah 9 per 3 ditambah tan tetanya adalah X per 3 plus C, atau mau dijadikan satu apa, penyebut apa, satu penjelasan juga boleh, berarti len dari apa, mutlak akar X kuadrat plus 9 plus X per 3. Seperti ini. Oke, jadi itu contoh yang kedua. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan yang integral substitusi trigonometri. Jadi intinya yaitu bagaimana caranya kita bisa mengubah bentuk apa, integral yang memuat bentuk ini, empat bentuk ini ya. Oke. Kita menggunakan substitusi, di mana dasaran dari penggunaan substitusinya itu berdasarkan identitas trigonometri. Seperti itu. Oke. Oke, jadi mungkin untuk itu cukup sekian untuk materi eh, apa, substitusi trigono. Mungkin nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang integral yang memuat bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Di mana nanti untuk yang materi ini, untuk materi yang eh, ax kuadrat plus bx plus c, itu nanti juga idenya juga menggunakan integral substitusi trigonometri. Oke, mungkin apa ya? Saya coba kasih contoh lain aja mungkin ya. Contoh lain mungkin biar nanti tambah teman-teman bisa punya banyak referensi. Misalkan saya coba buat contoh lain aja ya. Selesaikan integral dari akar 1 min x kuadrat, atau jangan 1 min x kuadrat, 1 per len kuadrat x, akar dari 1 min len kuadrat x per x dx. Ini gimana cara menyelesaikannya ini? Oke, ini juga sama. Nanti idenya adalah kita menggunakan integral substitusi trigonometri. Tapi sebelumnya kita harus mengubah bentuknya menjadi bentuk dasar yang melibatkan substitusi trigono. Contoh, di sini penyelesaiannya. Karena di sini ada bentuk ln x ya, ln x dikuadratkan, sepertinya kita harus menyederhanakan bentuk itu. Sehingga nanti kita gunakan pemisalan, misal U sama dengan ln x, seperti biasa kita turunkan, berarti ini sama dengan apa? Berarti du dx sama dengan 1/x ya. Sehingga kita dapat di sini bahwa du sama dengan 1/x dx. Sehingga nanti integral yang ini akan menjadi integral yang baru,
Berarti apa? Integral dari akar 1 min U². Nah, dan untuk yang seper X dx, ya kan ya, untuk yang seper X dx itu kita ganti DU. Sehingga integral substitusinya itu dimulai dari integral yang ini. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti dari integral yang ini, kita misalkan lagi, yaitu apa? Misal apa misal? Misal U sama dengan apa? Kalau 1 min U², kira-kira pemisalannya adalah menggunakan sin ya. Jadi ya, kita udah bahas kalau sesuatu konstanta kuadrat dikurangi variabel kuadrat menggunakan sin pemisalannya. Seperti itu. Sehingga nanti di sini dia sama dengan apa? Dia sama dengan, berarti misal U sama dengan sin theta, kan ya. U sama dengan sin theta, kita turunkan berarti du d theta sama dengan apa? Min cos ya. Ya kan ya? Saya tadi ada yang salah nggak pembahasan kita? Hmm. Oh enggak ya, benar ya. Sin turunnya cos ya. Berarti tadi U sama dengan sin theta, maka otomatis du d theta sama dengan cos theta ya, berarti. Berarti sama dengan cos theta, sehingga kita peroleh nanti du sama dengan cos theta d theta. Sehingga nanti ini akan menjadi integral yang baru, ya kan ya? Ini akan menjadi integral yang baru apa? Integral dari akar 1 min U-nya tadi apa? U-nya adalah sin kuadrat theta. U-nya kan sin kuadrat sin theta tadi ya. Sin kuadrat theta, DO-nya apa? DO-nya adalah cos theta d theta. Berarti di sini dia cos theta d theta. Sehingga jadinya di sini adalah integral dari, nah di sini kan apa? 1 min sin kuadrat theta itu kan sama dengan cos kuadrat theta. Diakalkan berarti sehingga jadinya apa? Berarti cos theta dikali cos theta d theta. Sehingga jadinya adalah integral dari cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta. Nah, ini kembali ke pengetahuan kita tentang identitas ya. Cos kuadrat theta itu sama dengan apa? Kita tahu untuk cos kuadrat theta itu nanti bisa kita ubah jadi cos kuadrat theta itu bisa kita ubah jadi apa berarti? Cos 2 theta plus 1 ya. Cos kuadrat Cos kuadrat theta sama dengan cos 2 theta plus 1 per 2. Ya kan ya? Oke, ini kan identitasnya. Oke. Sehingga nanti ini jadinya adalah apa? Berarti jadinya adalah cos 2 theta plus 1 per 2 d theta. Sehingga jadinya adalah setengahnya boleh keluar, berarti tinggal integral dari cos 2 theta plus 1 d theta. Kita masukkan, kita integralkan ya. Sehingga jadinya apa di sini berarti? Berarti jadinya adalah setengah dalam kurung integral cos 2 theta berarti apa? Setengah sin 2 theta. Ya. Setengah sin 2 theta ditambah theta plus C. Seperti itu. Oke. Nah, terus tetanya diubah apa? Karena tadi kita tahu bahwa apa? Tadi kan kita tahu bahwa apa? U sama dengan sin theta. U sama dengan sin theta, maka theta sama dengan sin inverse U kan ya? Sin inverse U. Ya kan ya? Terus U-nya tadi apa? U-nya ln X, berarti sama dengan sin inverse dari ln X. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa tuliskan apa? Bisa juga nulisnya seperti ini ya. Boleh tidak menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Kalau misalkan kalian mau nuliskan seperti ini juga boleh. Berarti setengah dalam kurung setengah. Di sini dia sin dalam kurung 2 dikali sin inverse ln X. Ya kan ya? Sin inverse ln X plus tetanya adalah sin inverse ln X.
Ini adalah sin inverse dari ln X plus C. Seperti itu. Oke. Dari contoh ini menggambarkan apa? Bahwa bisa jadi nanti bentuknya dia tidak apa tidak bisa langsung menggunakan bentuk pemisalan trigonometri ya. Ya kan ya, ini kan tadi idenya harus dimisalkan dulu yang U sama dengan ln X sehingga nanti bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Jadi bentuk seperti ini kan ya. Dimana ini bentuknya baru bisa kita menggunakan substitusi trigonometri. Oke, mungkin cukup itu untuk video ini. Lumayan panjang karena kita bahas 3 soal ya. Semoga nanti bisa dipahami oleh teman-teman semua. Seperti itu. Kita lanjutkan di video selanjutnya tentang yang integral yang memuat bentuk kuadratik yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Oke, mungkin cukup sekian dari video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman. Silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar atau bisa langsung email ke saya sendiri. Seperti itu. Kritik dan saran sangat berguna bagi channel ini. Oke, saya ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.